hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah. Jadi hadis qudsi itu wahyu Allah tapi fil makna. Yang ngerti lafadznya cuma Rasulullah. Kemudian redaksi kalimatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran itu mukjizat. Jadi membaca satu huruf mendapat pahala kalau Al-Quran. Tapi hadis qudsi seperti hadis-hadis Nabi yang lain, bukan mukjizat. Membacanya juga biasa, tidak ada kaitannya dengan ibadah. Kemudian Al-Quran membawanya harus pakai wudhu. Walaupun ini khilaf, ada yang mengatakan memegang Al-Quran tidak pakai wudhu tidak masalah. Tapi mayoritas di dalam hadis ini, karena ini pola pikir Imam Syafi'i, kalau Al-Quran membawanya harus pakai wudhu, hadis qudsi tidak. Sama-sama tulisannya Arab, tapi di sini yang salah kaprah. Quran itu berbahasa Arab, itu pendapat. Tapi Al-Quran mengatakan Arabiyun, sebangsa bahasa Arab. Jadi Quran itu kalamullah yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Jadi bahasanya bukan bahasa Arab, tapi memang bahasa Al-Quran. Makanya orang Arab pun yang ngerti bahasa Arab juga tidak bisa paham dengan Al-Quran itu banyak. Karena memang bukan bahasa mereka. Itu bedanya. Cuman kadang-kadang sampai di ranah sosial pemahamannya menjadi landing, menjadi mendasar, menjadi langka, sehingga Al-Quran pun disamakan dengan yang lain. Ini dulu di Indonesia ribut bawa Quran. Terus terang lembaga pendidikan pola pikir As-Salam itu berpendapat bahwa membawa Al-Quran dalam keadaan hadas, dalam keadaan haid, dalam junub itu masih bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran yang tidak bisa dibaca di Lauhil Mahfuz. Itu pemahaman. Nah, pondok-pondok yang lain yang Syafi'iyah, Al-Quran harus dengan wudu. Ketika haid haram membaca Al-Quran. Makanya kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana orang-orang perempuan yang sengaja menghafalkan Al-Quran, sedang beliau setiap hari, setiap bulan, 1 minggu harus libur. Al-Quran 1 minggu tidak dibaca, hilang sudah itu. Makanya kemudian As-Syafi'iyah memberikan penjelasan, ketika Al-Quran itu sudah tidak murni bertulisan kalimat Arab tapi pegon itu juga termasuk bahasa Latin, bahasa Ajam. Maka kemudian diterbitkanlah untuk tahfidz Quran terjemah. Sehingga Quran terjemah itu walaupun tidak pakai wudu, membaca itu boleh. Walaupun haid, membaca itu bukan membaca Al-Quran, tapi membaca pelajaran tahfidzul Quran. Jadi dihelak-helak hukum itu. Makanya besok innallaha summa ilallah ila rabbihim marjihum fa yunabbihum bima kanu ya'malun. Besok di hadapan Allah semua akan bercerita. Di dunia ini sekarang kita terserah mempertahankan pendapat masing-masing, tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang akan bertanggungjawab. Kalau kita berpikir sampai di situ, kita akan nyadar, ya sudahlah kamu mendapat itu. Pendapat ini. Nah, kemudian yang batal atau hadas bisa membaca Al-Quran. Sebenarnya dalam Al-Quran ada aula mastumun nisa. Lamisa itu kalau Imam Syafi'i menerjemahkan senggama. Imam Syafi'i menerjemahkannya menyentuh. Tapi kalau Imam Malik menerjemahkannya senggama. Jadi yang membatalkan laki-laki menyentuh perempuan, membatalkan wudhu itu bukan menyentuh perempuan, tapi bersetubuh dengan perempuan baru batal. Tapi Imam Syafi'i menyentuh perempuan selain jenis ghairu mahram,
Ghairu mahram itu perempuan yang boleh dinikahi. Lah mahram itu kakak, adik, ibu, mertua perempuan, nenek, itu mahram. Anaknya bibi, nah itu juga mahram. Selebihnya anaknya adik itu ghairu mahram. Jadi saya punya adik laki-laki, saya punya anak laki-laki, adik saya punya anak perempuan, itu ghairu mahram, boleh dinikahkan. Walaupun nanti adat tidak boleh. Terutama di Sumatera yang berlakukan hukum adat. Sesama suku tidak boleh nikah karena nanti tidak berkembang sukunya, mungkin begitu. Itu boleh ditaati, tetapi tidak boleh mengalahkan syar'inya. Kemarin saya dulu ada orang Padang yang itu terjadi, nangis-nangis ke saya. Tak tanya, kamu pilih agama apa pilih suku? Baru beliau menyadari. Walaupun dalam keadaan terpaksa, diisolasi suku tidak masalah, tapi kalau kamu diisolasi agama itu bahaya. Karena anaknya sudah terlanjur jatuh cintrong, tidak bisa dipisah. Dan itu memang untuk agama boleh, tapi suku memang melarang.